cerita RN kali ini kami bersama dengan Dr. Bakhtiar Effendi, Dr. Prodi Ekonomi Pembangunan, yang juga dosen pasca sarjana Universitas Pancabudi Medan. Apa cerita Pak B? Baik. Sehat ya? Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di podcast Cerita RN. Kemudian tokoh kita ini, Bang Diapare Marpau. Apa cerita Bang? Sehat. Waduh, terima kasih. Topik cerita RN kali ini, sebagaimana backdrop kita ini, menakar ulang kesejahteraan dan upah buruh. Sebelum ke Pak Diapare dan Pak BE, bahwa persoalan buruh ini dari dulu ke sekarang terus jadi seksi. Kita bisa lihat kemarin Pak BE ya sama Pak Diapare soal My Day. Kemarin juga kita saksikan di Jakarta para buruh melakukan My Day dengan berbagai macam kegiatan yang dihadiri Presiden. Tapi sesungguhnya sampai hari ini masih menyisakan persoalan. Bahkan kalau bisa kita bilang, banyak ini keadilan tidak nyampe ke mereka. Saya ke Bang Diapare dulu. Kalau cerita soal upah buruh ini sebenarnya apa sulitnya ini? Atau apa yang membuat sulit penentuan upah buruh ini, Bang? Penentuan upah buruh oleh pemerintah selama ini yang lebih dominan memutuskan, walaupun ada pendapat-pendapat dari luar unsur pemerintah, misalnya pengusaha dari buruh, cuman yang sangat merisaukan kita bahwa pandangannya itu tentang penetapan upah. Pandangannya tetap berorientasi pada ekonomi makro. Contohnya bicara inflasi, kemudian bicara tentang perkembangan industri, itu semua makro. Dan tidak pernah menyentuh apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau bicara upah sebetulnya kan kemanusiaan. Ada unsur kemanusiaan di situ. Jadi penetapan upah ini tidak mencerminkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Itu persoalannya, karena orientasinya luas semua. Kita bisa lihat misalnya inflasi. Kalau terjadi inflasi apa rupanya? Inflasi kan sektor ini mati. Inflasi, rakyat tidak punya duit. Sehingga nggak ada yang mau dibelanjakan. Cara bagaimana inflasi bisa dikurangi, kasih duit sama rakyat. Cara memberi, naikkan upah yang manusiawi. Kan sederhana metodenya. Ya, tiap tahun kan sudah dibuat pemerintah kebijakan. Tapi ukurannya masih inflasi. Inflasi sekian persen, kalau itu beginilah kenaikannya. Inflasi terjadi karena orang nggak punya uang untuk dibelanjakan. Sektor ini tidak bergerak. Oleh karena itu kalau mau inflasi diselesaikan, kasih uang sama rakyat, sehingga rakyat bisa belanja, sektor ini berjalan. Pertanyaannya itu nggak pernah diatasi. Jadi kalau kita mau menakar sebetulnya upah itu, dilihat dari sisi kemanusiaan. Kalau sisi manusia misalnya, ada jaminan tentang kesejahteraannya, Ya. ada kompensasi terhadap hasil kerjanya. Itu lah Pak. Ada misalnya masa depannya juga diperkirakan. Jaminan hidup ya. Jaminan hidupnya, keamanan bekerja ini tidak ada di situ. Itu yang menjadi soal. Yang ini semua unsur-unsurnya hilang dari penetapan upah yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga apa yang menjadi tuntutan buruh nggak pernah kena empat dasar ini. Oke, saya ke Pak Dokter dulu. Jadi menurut ILO Pak, setiap orang yang bekerja, baik itu yang namanya berbadan hukum atau tidak, apabila dia bekerja, dia berhak mendapatkan upah. Nah, jadi sesungguhnya dalam penilaian yang disampaikan Pak Diapare tadi, kalau dari segi yang namanya bekerja ini kan bahasa orang Bapak ini produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa ini sebenarnya gimana kita mengukurnya Pak supaya terjadi kesejahteraan menurut pandangan ekonomi? Ya, terima kasih. Paparannya sudah disampaikan oleh Bang Diapare tadi. Itu kalau kita melihat langsung kepada sisi kemanusiaan, ya tentu ya sangat jauh. Karena yang namanya pengusaha dia selalu mengedepankan profit oriented. Nah, pertanyaan yang Pak Ronald sampaikan bahwasanya
bagaimana pemerintah melihat hal ini. Nah, tentu sebagai dari akademisi, saya melihatnya ini jarang ada diskusi face to face antara buruh langsung dengan owner perusahaan atau dengan pemerintah juga, tripartitnya. Jadi harapan itu belum tersampaikan, sementara kebijakan sudah dibuat. Jadi akhirnya buruh hanya menerima keputusan. Seharusnya buruhnya yang harus banyak dilibatkan. Apa sih kebutuhannya? Bagaimana dia bisa sejahtera? Buruh itu sebenarnya bukan hanya mewakili pribadi, tapi juga keluarga. ada anak yang menunggu untuk beli susu, ada istri yang menunggu di rumah, ada yang mau dimasak besoknya, atau minimal dari bulan ke bulan itu ada jaminan. Nah, jadi kalau melihat dari sisi kesejahteraan, ya tentu masih jauh. Dalam tanda kutip, selalu pemerintah itu mengedepankan apa yang diinginkan oleh pemilik modal, itu dia pengusaha. Makanya kalau kita lihat lagi lebih luas, kita harus melihat dulu sistem ekonomi kita ini apa sebenarnya. Apakah dia sistem ekonomi sosialis, apakah dia kapitalis, atau dia campuran. Indonesia ini kan campuran, itu kan di atas kertas. Realita di lapangan lebih kepada kapitalis. Artinya apa? Selalu pemilik modal yang punya kuasa. Dialah yang menentukan kebijakan apa yang akan dibuat. Walaupun kita punya anggota dewan, terkadang anggota dewan itu belum berpihak ke kita. Karena mereka menjadi anggota dewan, itu banyak mereka disponsori oleh... Nah, jadi yang saya garis bawahi soal tadi keinginan penguasa atau keinginan pengusaha ini, Pak. Satu sisi kan kita harus lihat bahwa sebagai yang namanya industri melahirkan produk barang dan jasa, ini kan sudah menghasilkan suatu nilai untuk angka yang namanya produk domestik bruto Indonesia kan gitu. Nah, ini kan salah satu indikator. Gimana ini sebenarnya alat ukurnya ini untuk melihat kesejahteraan? Ya, kalau kita bicara untuk nasional, itu kan namanya PDB. Ya, kalau PDB. untuk lokal, itu namanya PDRB. Ya. Nah, PDB itu rumusnya kan Y sama dengan C tambah I tambah G dalam kurung X kurang M. Kalau kita artikan, pendapatan tak ngerti itu, Pak. ya, nanti kita bahas ke pendapatan per kapita. Nah, artinya apa? Pendapatan itu bukan hanya habis untuk dikonsumsi, tapi juga harus ada untuk investasi dan saving, tabungan. Nah, seharusnya ini ukuran yang harus kita buat. Buruh misalnya di Sumatera Utara, dia bukan hanya untuk habis hari ini dan esok atau dari bulan ke bulan, tapi juga sebagian bisa disisihkan. Kalau nggak bisa berinvestasi, minimal untuk menabung hari depannya. Bukan hanya sekedar jaminan-jaminan yang tadi. Karena menurut saya secara teori ekonomi, hitungannya belum pas. Itu dia. Menarik itu. Ke Bang Diapar dulu, apa yang disampaikan BI tadi. Jadi sebagai aktivis buruh sebenarnya, tuntutan keadilan atau kesejahteraan itu seperti apa sebenarnya? Sudah pernah nggak dihitung oleh para buruh itu? Tuntutan dengan mengedepankan 4 pokok itu sudah pernah. Tapi ini ditolak. Tak pernah melihat kesejahteraan tanpa melibatkan itu semua. Jadi begini, pertumbuhan industri di Indonesia itu tetap berorientasi dengan kebutuhan luar. Internasional. Tidak pernah dinyatakan pertumbuhan industri, bagaimana industri bisa menghasilkan bagi kesejahteraan rakyat. Itu yang menjadi dasar. Sehingga dia tidak pernah punya roh kedaulatan rakyat. Tidak pernah punya kedaulatan. Karena dia mengabdi kepada kepentingan lain. Jadi buruh sama sekali nggak punya daya tahan hidup. Emergensi terus. Kalau nggak bekerja hari ini, nggak makan hari ini. Jadi kalau pensiun, kalau misalnya tiba-tiba buruh di PHK itu nggak bisa hidup. Nggak bisa bertahan 1 bulan. Kok 1 bulan? 1 minggu aja redup. Karena kebutuhan upah itu hanya per bulan. Dan itu upah minimum. Upah minimum lajang. Bayangkan sekarang. Upah buruh adalah kebutuhan hidup lajang minimum. Yang kita bayangkan sekarang hidup minimum apa? Kan udah gawat ini sekarang, hidup minimum. Jadi itu sama sekali tanpa pertimbangan kemanusiaan. Itu yang melatar belakanginya. Jadi
kalau mau merumuskan upah buruh, ya pertimbangan pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi harus mengabdi kepada kesejahteraan rakyat. Kalau itu yang menjadi dasar dari perkembangan ekonomi, Indonesia bisa maju. Jadi soal penentuan atau sebutan tadi gimana menurut Bang Diapari? Kalau yang namanya upah atau gaji di sektor yang lain kan tidak ada disebut upah minimum ya. Misalnya pegawai di kantor swasta atau ASN atau di kantor badan usaha milik daerah yang lain dengan strata yang terkecil pun tak disebut upah minimum. Gimana sebenarnya menurut buruh dengan sebutan upah minimum provinsi, upah minimum regional ini? Kalau itu aku melihat dari sisi yang lain. Ya, Jadi sebetulnya pegawai negeri ini pun isu politik. Tiap tahun, tiap pemilu, ini pegawai negeri dibikin jadi isu. Penerimaan pegawai negeri, penerimaan pegawai negeri. Setingkat gubernur cukup 50 orang pegawainya. Sekarang kita udah masuk IT. Kenapa harus banyak-banyak menggaji orang? Satu kantor berapa apanya sih itu? itu kan dari segi yang Itu namanya nalarnya. struktur organisasi sudah besar. Nalar kita bereksperimentasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan. Kebutuhannya sebetulnya apa? Teknologinya seperti apa? Udah menjawab semua. Kok susah-susah sekarang? Mau di mana hutan sekarang ingin bagus? Nggak usah harus pergi tuh pegawai negeri itu ke sana. Nggak usah lihat aja Google. Berapa hektar lagi hutan ada? Kok capek-capek? Ngapain dibubarkan aja itu? Iya, jadi dia masuk kepada orientasi politik sehingga dikorbankan. Jadi pegawai negeri tidak menghitung itu, tapi menghitung kepada kesinambungan pekerjaan. Tidak ada pegawai negeri yang tak gajian. Itu persoalannya. Dan apapun tingkah lakunya tetap aman dari keterancaman pendapatan. Sehingga jangan juga menyalahkan bahwa pegawai negeri akan korupsi. Iya, tetap kurang karena pertimbangannya bukan kemanusiaan, tapi dijadikan alat politik. Soal perbedaan penyebutan tadi gitu, supaya kita berpikir mengedukasi juga buruh, memberi recommended kepada pemerintah soal sebutan tadi, yang dari tiap tahun saya lihat ini upah minimum, upah minimum. Jadi upah minimum ini kan sudah kontra dengan kesejahteraan. Jadi itu yang membedakan terakhir. Jadi trust itu, kepercayaan orang lagi dengan pegawai negeri nggak ada. Seperti saya kalau diminta kepercayaan, nggak ada kepercayaan lagi dengan pegawai negeri. Kita lihat sekarang kota ini, di mana letak pegawai negeri? Sampah bertumpuk, pelanggaran lintas di mana-mana, pelanggaran lain di mana-mana. Di mana pemerintah? Mana pemerintah? Paret, Sumbat, yang kecil-kecil dulu. Jadi sudah abai ya sebenarnya. Tak ada perannya. Ngapain dibikin banyak-banyak itu? Habis anggaran negara, biaya rutin tinggi kali di Republik ini. Untuk apa itu? Ya, Bagus saja dibikin Google untuk melihat ini semua. Murah biayanya. Langganan 1 bulan selesai. nah itu mungkin di topik yang lain. dibikin membedakan begitu sehingga tidak pernah ada kesinambungan antara pekerja swasta dengan pegawai negeri. Itu menjadi sekat. Sehingga kalau ada gerakan di sini ini yang membenci, kalau ada gerakan di sini ini yang membenci. Itu sengaja dibikin struktur pemecahan sosialnya dikotomi dibuat, dikotomi ya. Itu disengaja. Nah, jadi kalau soal kita kembali ke upah lah dulu nih, dari sektor buruh ini, Abang sebagai orang yang sudah punya pengalaman lama ini, kalau dibilang lah dulu, andaikan kita pakai istilah tripartit ini, seperti apa sebenarnya hitungan-hitungan dan pertimbangan untuk menuju kesejahteraan dan upah layak ini? Kalau kita Apalah yang diinginkan faktor-faktor penghitungannya gitu? yang paling penting ya, kalau kita lihat, kalau kita manusia hidup, berarti harus ada jaminan Kesehatan. pemenuhan kebutuhan hidup harian bulanan. Itu apa namanya? Arti pendapatannya harus bisa menjamin ini. Satu. Nah, kemudian juga kalau orang hidup sebagai manusia bukan hidup untuk dirinya, berarti ada sosial. Ya, Ada masyarakat bagaimana membangun diri dalam komunitasnya. Jaminan harus sosial. harus dibiayai. Ya. Jaminan masa depannya itu juga harus seperti saving lah tadi kata. Iya. kenyamanan bekerja segala macam itu hampir tidak ada ditemukan. Jadi kalau kita hitung bisa dihitung apa Bisa dihitung ya. Jadi yang empat ini ya. Iya. Saya ke Pak Dokter dulu. Soal angka PDB per kapita ini. Nah ini kan
angka PDB per kapita kita tinggi nih Pak. Sebenarnya kalau tidak salah $4.500 per tahun, sekitar 90 juta bagi 12, itu berarti sekitar 7,5 juta ini. Padahal UMP kita 4 jutanya di Medan. Gimana menurut Bapak ini? Satu sisi kita dibikin tinggi PDB-nya, walaupun itu sebenarnya menurut Bank Dunia masih rendah. Bisa Bapak kasih dulu ilustrasi atau edukasi untuk kita ini? Ya, jadi saya izin menambahkan sedikit. Sampaikan beliau bahwasanya di Indonesia ini faktor-faktor yang harus dihitung itu salah satunya ada namanya AKG, angka kecukupan gizi. Nah, buruh ini kan dia butuh tenaga, namanya buruh. Iya. Harus kuat dia, tiap hari dia diekspos untuk bekerja. Tenaganya itu yang menentukan hasil produksi. Iya, kan, gitu ya? jadi kenapa dia selalu merasa kurang? Karena angka kecukupan gizinya nggak pernah dihitung, sehingga dia nggak bisa beli vitamin, apalagi beli susu. Nah itu dia. Nah kemudian hal-hal yang lain adalah inflasi tadi. Inflasi itu kalau pemerintah jujur bukan 10%, bukan 8%, mungkin 15%. Nah inilah makanya ketika gaji diterima dibelanjakan nggak cukup bahannya, nggak cukup barangnya. Apalagi kita ingin mendapatkan kepuasan jasa. Kenapa? Uangnya nggak cukup karena inflasinya lebih tinggi daripada hitungan tadi dia Pak, lebih tinggi. Nah kembali ke pertanyaan PDB per kapita tentang PDB. Nah ini kan kerjaannya Biro BPS, Biro Pusat Statistik. Ini kalau saya melihatnya mereka lebih banyak menampilkan angka-angka yang indah, yang cantik. Misalnya soal kemiskinan, ya kan terjadi perdebatan. Apalagi soal yang namanya pendapatan per kapita. Kalau pendapatan keluarga 78 juta, itu lebih tepatnya 78 sampai 80 juta per tahun, itu udah nyaman, nggak ada lagi orang miskin. Nah artinya angka itu kan masih belum rasional. Jadi mungkin terlalu tinggi ya. Kita nggak bisa menghitungnya. Apakah dia juga menghitung dari angka yang tidak nampak? Mungkin ada angka gaib karena di Indonesia ini kan angka gaib itu banyak. Tiba-tiba jumlah itu bisa berubah kan itu dia. Nah kalau menurut saya PDRB per kapita itu sebenarnya masih di bawah itulah. Karena kan kaitannya dengan kesejahteraan. Kalau memang benar itu pasti dia sejahtera. Kalau dia sejahtera dia nggak akan teriak lagi. Nah, kenapa buruh selalu merasa tidak sejahtera? Karena di Indonesia memang sebutan buruh itu dia level sosialnya itu dianggap di bawah. Padahal kalau kita pindah ke Australia, kaum buruh itu kan orang hebat. Coba lihat, partai buruh itu partai penguasa. Sementara di Indonesia partai buruh masih jauh kan itu. Semua orang nanti akan bangga menjadi buruh kalau partai buruh udah jadi pemenang. Kalau sekarang kan belum. Itu dia artinya apa? Artinya harus ada dia komunitas atau organisasi atau partai politik yang memang dia fokusnya ke buruh. Padahal kalau kita bicara industri, ini kan industri ini kan padat modal itu yang utama. Padat karya itu yang utama, bukan padat modal. Amerika itu punya modal, tapi dia nggak bisa membangun infrastruktur seperti Cina. Kenapa? Karena biayanya mahal, upah itu mahal di sana. Kenapa di Indonesia? Ya bisa karena upahnya murah. Seharusnya kita tidak menginginkan terlalu mahal dan jangan murah tapi layak. Jadi istilah saya adalah upah yang layak, bukan upah minimum. Jadi kalau ke situ secara kebijakan gimana menurut Pak B ini? Cocok nggak kalau penetapan upah itu dikorelasikan dengan PDRB kita? Jadi faktor penentu selain tadi Pak Diapari bilang ada 4 itu. Kalau PDRB itu kan dia hasil dari segala aktivitas yang disebut dengan produk domestik bruto itu adalah dia kan muncul satu angka. Ya, dia dihitung dari 3 hal. Pertama dia dari konsumsi, dari pengeluaran dan dari produksi. Nah, buruh ini kan masuk dari sisi produksi. Sebenarnya gaji yang diterima oleh karyawan atau buruh itu seharusnya dihitung dari produktivitas. Produktivitas itu berarti dari produksinya. Nah, baru saya setuju yang disampaikan beliau. Apabila industri itu memiliki keuntungan dari tahun ke tahun dan tumbuh pendapatannya, ya dia seharusnya memberikan lebih, bukan hanya sekedar UMR. Jadi kalau menurut saya UMR plus
profit dari industri secara keseluruhan. Kenapa? Karena industri itu kan pasti tumbuh. Artinya apa? Ada bonus yang bisa dia terima oleh karyawan. Jadi bukan hanya sekedar upah minimum, tapi dari keuntungan perusahaan juga. Sangat cocok itu ke Diapare dulu saya. Hasil pertemuan dengan Mayday di Jakarta ini agak seru ini, Bang. Akan ada hapus outsourcing, revisi undang-undang ketenagakerjaan. Berarti gimana menurut Abang ini prediksi UMP ke 2026 tahun depan? Saya bayangkan ini pertarungan pokok sebetulnya. Kalau outsourcing segala macam buruh kontrak itu diusulkan untuk dihapus, bagus. Sangat bagus karena ini puncak dari degradasi keberpihakan negara terhadap rakyat. Itu luar biasa. Kemudian disusul dengan mengkebiri semua aturan-aturan yang bisa membuat buruh lebih leluasa. Kalau itu yang dilakukan oleh pemerintah, aku pikir itu sangat luar biasa. Tapi saya curiga itu nggak mungkin dikabulkan oleh pemerintah. Masalahnya sekarang, kalau tetap Indonesia berpatokan pada pikiran bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berorientasi semua ekspor sumber pendapatan devisa negara segala macam, saya tidak pernah melihat ada kesejahteraan menyentuh rakyat. Karena semua ini pembagian keuntungan ini hanya mainan angka-angka saja, angka-angka di kertas. Pengusaha nggak pernah bisa dilihat angkanya, berapa pendapatannya. Itu dipastikan nggak bisa. Zaman ini udah semakin transparan. Zaman ini transparan. Apalagi kalau dia dengan bayar pajak. Ada pembukuan 5 di perusahaan ini. Wah. Itu sudah rahasia umum. Nanti ke departemen sosial ini, ke departemen ini ada beberapa double pembukuan. Itu kan sudah rahasia umum. Belum lagi yang lain-lain. Kenapa luar banyak menginvestasikan kemari industrinya? Itu karena upah murah. Di dalam isi upah murah inilah terjadi ketidakadilan. Mereka sana diukur dengan kemanusiaan. Kenapa Indonesia tidak mengukur dirinya dengan kemanusiaan? Pabrik Nike hadir di Indonesia. Itu karena berpatokan pada upah di Indonesia jauh lebih murah dari Amerika. Upah di Indonesia ini upah 1 jam di Amerika. Itu udah jadi isu internasional. Datangnya investor kadang Itu karena pilihannya karena upah murah. satunya dasarnya upah murah. Berarti nggak manusiawi. Yang lain tidak pernah kita bahas, misalnya bagaimana birokrasi, bagaimana premanisme, banyak kali kutipan yang kosnya jauh lebih besar dari upah buruh. Oke, supaya lebih straight. Jadi kalau ada kesempatan perubahan kebijakan undang-undang Naker, apa kira-kira menurut Abang yang poinnya yang penting? Poin yang penting itu lu berangkat bahwa pemberian upah ini harus didasarkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Iya, berpatokan kepada 4 dasar perlindungan tadi. Upah, kesejahteraan sosial, baru saving, sama tadi soal PDRB. Belum lagi misalnya sampai ke gizi ya. Kalau sempat lagi dihitung dengan gizi, itu luar biasa kekurangan buruh Indonesia ini. Tiap hari kami pernah hitung di buruh kebun. Kebetulan saya 15 tahun di buruh kebun. Tiap hari defisit gizinya sampai ribuan. Itu makanya umur 40 buruh kebun tampilannya akan berumur 60 tahun. Karena dia mengalami defisit gizi. Dasarnya memang karena defisit kalori dia. Buruh di Medan ini juga yakin saya, karena belum pernah kita hitung. Saya di sana hitung. Itu hasil belanja mereka saya bawa ke gizi. Coba hitung Bu, berapa gizinya nih? Dia hitung. Kalau pekerjaan dengan buruh pekerjaannya begini, berapa kebutuhan gizi? Oh, defisit ini katanya. Tiap hari mengalami defisit. Pernah orang itu berobat, kekurangan apa obatnya ini Pak? Obatnya uang katanya. Jadi setiap buruh yang berobat, obatnya uang. bukan vitamin ya. Bukan vitamin. Bukan vitamin atau Sebab apapun yang kita bilangkan obatnya, uang ujungnya. Dan jaminan untuk kesehatan itu enggak dipenuhi oleh perusahaan. Jadi kita mau ngomong apa? Supaya balik tadi kita poin untuk perubahan kebijakan undang-undang Naker, selain kesejahteraan tadi itu, hal-hal yang sangat mendasar apa lagi? Kita jadikan begini, pertumbuhan industri ini lebih pada menjawab skala persoalan-persoalan internasional. Kenapa kita nggak pernah menjadikan bahwa Indonesia ini berpotensi untuk bisa mengalahkan itu?
Yang sederhana ya begini, seperti industri sawit ini, itu kan industri dasar. Ya, perkebunan. Iya, industri bahan baku kan. Ngapain kita harus jawab-jawab kepentingan orang sana? Di sini jualan kami CPO, kau mau berapa? Justru itu lebih parah itu secara Lebih pidana parah, kerja. lebih Karena dia parah. kebanyakan kontrak itu. Iya. Untuk buah panen itu Iya. kontrak. Artinya kehidupan buruhnya jauh lebih parah. Padahal industrinya adalah industri industri basis bahan baku. Artinya kalau bahan bakunya nggak ada, 45 industri yang semerek dengan yang berbahan baku dia gagal dikembangkan. Industri turunannya. Artinya ya. kita punya daya tawar yang tinggi. Kenapa kita harus mengabdi kepada kepentingan itu, hitungan-hitungan yang tadi? Itu persoalannya. Inilah dulu inflasi, kata inflasi. Apa obat inflasi? Jelas, kasih duit rakyat itu belanja dia. Kan selesai. Ya. Artinya komponen upah itu besarkan, dia pasti belanja. Sektor real bergerak. Gak usah dicari obatnya yang lain. Kalau nggak ada duitnya macam mana belanja? Mati semua ini. Sebab orang kaya bukan belanja di sini, belanja di Singapura. Pengusaha sawit ini bukan di sini rumahnya, di Sumatera Utara. Itu pun harus diwanti-wanti. Pengusaha sawit besar nggak pernah rumahnya di Medan ini. Hidupnya di Jakarta. Itu persoalannya. Pengusaha-pengusaha perkebunan kelapa sawit yang besar di atas 25 hektar itu tinggalnya di Medan, bukan di Rantau Prapat. Jadi sektor realnya yang di Medan yang belanja, bukan Rantau Prapat. Ya. Orang-orang kaya konglomerat nggak ada yang tinggal di Medan, di Singapura semua. Kencing berak di Jakarta ya, gitu. Itu persoalannya. Jadi apa kita terlalu banyak berretorika segala macam untuk bisa mengapa gitu mengurangi apa ini. Terakhir ke Pak BN sebagai ahli ekonomi pembangunan ini. Soal yang disampaikan Bang Diapari tadi, manakala nanti ada perbaikan atau perubahan undang-undang Naker, dari sisi yang namanya supaya lebih fokus bagaimana kita menakar ulang kesejahteraan dan upah buruh ini. Apa saran Bapak ini dengan hitungan-hitungan tadi itu yang tambah itu? Misalnya, sudah layakkah kita harus mempublis angka-angka produktivitas tadi di salah satu indikator pembangunan itu? Ini kan tak terpublish ini. Kalau yang Bapak bilang tadi kan dengan data BPS, berapa angka konsumsi, berapa nilai ekspor, angka produk barang dan jasa belum pernah terbaca. Gimana? Apa saran Pak B ini? Ya, PDRB itu memang kalau di Sumatera Utara sebenarnya masih bergantung kepada produksi barang dan jasa. Nah, pasti produksi barang lebih banyak pada jasa. Artinya apa ya? Buruh itu punya kontribusi sebenarnya. Kalau PDRB-nya rendah, itu kan pasti tingkat pertumbuhan ekonominya rendah juga. Itu kalau kita bicara PDRB. Tapi saya ingin menambahkan betul bahwasanya produk turunan atau hilirisasi dari sawit lah katakan. Sebenarnya kalau di Riau itu mereka jauh lebih hebat daripada kita. Makanya buruhnya lebih sejahtera karena hilirisasinya itu dari bahan baku sawit tadi itu sudah jalan. Nah, di Sumatera Utara kita dari dulu sudah mendorong itu Bank Indonesia dan pemerintah supaya betul-betul memperhatikan produk turunannya tadi. Ini yang masih kurang. Oke. Demikian dulu Bang Diapari sama Bang Dr. Baktiar Effendi. Nah, jadi soal menakar ulang ini, bagaimana bisa kita masukkan nanti lewat yang namanya aspirasi buruh, bahwa manakala ada perubahan undang-undang Naker lewat forum kita ini, podcast Cerita RN ini, soal kesejahteraan buruh itu sangat mendesak untuk dihitung ulang. Kalau upah, yes, itu sudah pasti. Karena setiap orang yang bekerja harus diberikan upah. Yang kedua tadi soal yang namanya jaminan sosial. Baru yang terakhir yang Pak B bilang itu soal saving. Nah, ini indikator yang perlu ini ya Bang Japar ya. Baru yang keempat itu memang bagaimana hitung ulang ini yang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB dan seterusnya itu supaya item atau nilai produk barang dan jasa dari sektor industri yang kita bedakan lagi, ada sektor industri pabrik, ada sektor industri perkebunan, ada yang lain-lain menjadi satu indikator penghitung. Demikian apa yang menjadi podcast Cerita RN kali ini, dan saya pikir
selesailah dulu diskusi kita. Terima kasih Pak B. Terima kasih. Terima kasih.